Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk senantiasa hidup seturut akan kehendak Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Kita Sebagai Anak yang Dikasihi. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tidak terhingga. Engkau memanggil kami anak-anak yang dikasihi, bukan karena kami layak, tetapi karena kasih-Mu yang tanpa syarat. Saat kami merenungkan kebenaran ini, bukalah hati dan pikiran kami. Singkapkanlah kedalaman kasih-Mu, agar kami semakin menyadari identitas sejati kami di dalam Kristus. Biarlah renungan ini menguatkan iman kami dan memampukan kami untuk hidup sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, renungan ini hadir untuk mengajak kita menyelami salah satu aspek kasih Allah yang seringkali disalahpahami, yaitu disiplin ilahi bagi anak yang dikasihi. Bagi sebagian orang, disiplin mungkin terdengar menakutkan atau bahkan seperti sifatnya menghukum. Namun melalui renungan ini kita akan menemukan bahwa disiplin Tuhan bukanlah tanda murkanya Tuhan, melainkan justru bukti nyata status kita sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Sama seperti orang tua yang mendisiplinkan anaknya karena cinta, demikian pula Bapa Surgawi mendidik kita untuk membentuk karakter kita. Disiplin dari Tuhan adalah alat kasih yang memurnikan, mengarahkan, dan membawa kita kepada kedewasaan rohani. Mari kita buka hati kita untuk menerima kebenaran ini dan bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Tuhan yang sempurna. Mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saudaraku, setiap orang mendambakan hidup yang nyaman, tanpa masalah, tanpa kesulitan. Kita seringkali berdoa memohon agar Tuhan menjauhkan kita dari segala bentuk penderitaan, dari segala sakit penyakit, atau juga hal-hal yang dapat merugikan kita. Namun, pernahkah kita merenungkan bahwa di balik setiap tantangan, di balik setiap persoalan, di balik setiap kesulitan yang kita alami, ada sebuah tujuan ilahi yang jauh lebih besar dari sekedar kenyamanan duniawi. Ayat ini membuka mata kita pada sebuah kebenaran yang seringkali sulit diterima oleh anak-anak Tuhan. Namun ini sebenarnya sangat mendasar, sangat fundamental dalam pertumbuhan rohani kita, yaitu kesulitan dan disiplin yang kita alami dari Tuhan adalah bukti nyata kasih Tuhan yang mendalam sebagai seorang bapa kepada anak yang dikasihnya. Frasa yang berkata, jika kamu harus menanggung ganjaran. Kata ganjaran atau hajaran dalam konteks ini bukanlah hukuman karena kemarahan atau karena kebencian. Sebaliknya, kata Yunani yang digunakan di sini adalah paideia yang merujuk pada pendidikan, soal pengajaran
atau disiplin yang diberikan seorang ayah yang penuh cinta kepada anaknya untuk melatih dan membentuk karakter dari anak tersebut. Sama seperti seorang ayah duniawi yang baik akan mendisiplinkan anaknya demi kebaikan masa depannya. Demikian pula dengan Bapa Surgawi kita. Disiplin dari Tuhan bukan untuk menghukum kita, melainkan untuk mendidik, untuk melatih, dan untuk memperbaiki kita agar kita semakin menyerupai dengan pribadi Kristus. Disiplin Tuhan itu suatu disiplin dalam kasih yang membentuk karakter kita. Pikirkan tentang seorang anak yang tidak pernah didisiplinkan oleh orang tuanya. Seorang anak itu mungkin akan tumbuh menjadi pribadi yang egois, tidak bertanggung jawab, dan tidak menghargai otoritas orang lain. Demikian pula dalam kehidupan rohani. Tanpa didikan dari Tuhan, kita mungkin akan tetap terjebak dalam kebiasaan dosa, kesombongan, dan keegoisan. Proses pendisiplinan ini mungkin terasa menyakitkan pada awalnya. Kehilangan pekerjaan mungkin, atau menderita sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau mengalami konflik hubungan dengan orang lain, atau mengalami kegagalan yang berulang kali bisa jadi merupakan hajaran yang dimaksudkan untuk menarik perhatian kita, untuk menguji kita, atau untuk membersihkan kita dari hal-hal yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam renungan ini mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Bapa kita. Ini adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang paling mendasar dalam Kristus. Jika kita adalah anak, maka Allah adalah Bapa kita. Dan seorang Bapa yang baik tidak akan membiarkan anaknya tersesat atau merusak dirinya sendiri. Disiplin ilahi adalah bukti dari ikatan kasih antara Bapa dengan anak. Jika kita tidak pernah mengalami disiplin dari Tuhan, mungkin kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita ini benar-benar diakui sebagai anak Tuhan? Ini bukan berarti bahwa setiap kesulitan adalah hukuman dosa, tetapi setiap kesulitan dapat digunakan Tuhan sebagai alat untuk membentuk kita dan memurnikan kita. Mengapa disiplin itu perlu? Disiplin Tuhan memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, untuk menyadarkan kita akan dosa. Seringkali kita ini tidak menyadari dosa-dosa tersembunyi dalam hati kita, sampai Tuhan mengizinkan situasi sulit muncul dalam hidup kita. Dan kemudian kita menyadari akan dosa yang ada di dalam diri kita. Kesulitan itu dapat menjadi cermin untuk menunjukkan area-area di mana kita perlu bertobat, di mana kita perlu berubah. Yang kedua, untuk memurnikan kita. Sama seperti api memurnikan emas, kesulitan dapat memurnikan iman kita, menghilangkan kotoran-kotoran kesombongan, ketergantungan pada diri kita sendiri, atau soal materialisme. Ini adalah proses pembentukan karakter yang sangat esensial. Yang ketiga, untuk melatih kita dalam ketekunan. Ketika kita menghadapi berbagai macam rintangan, kita ini belajar untuk bersabar, belajar untuk mengandalkan Tuhan,
dan belajar untuk tidak mudah menyerah. Ketekunan adalah buah dari disiplin. Yang keempat, untuk menumbuhkan ketergantungan penuh pada Tuhan. Dalam masa-masa yang sulit, kita menyadari akan keterbatasan diri kita dan kebergantungan kita yang mutlak pada kuasa dan kasih karunia Tuhan. Ini mendorong kita untuk lebih banyak lagi berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mencari wajah Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita menerima disiplin dengan perspektif iman kita. Menerima ganjaran atau menerima disiplin dari Tuhan memang tidak mudah, memang tidak enak. Reaksi alami kita mungkin adalah protes, kemarahan, kekecewaan, atau keputusasaan. Namun dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, Ibrani 12 ayat 7, mengundang kita untuk mengubah cara pandang kita daripada melihat kesulitan sebagai tanda ketidakberuntungan atau hukuman yang kejam. Mari kita melihatnya sebagai bukti kasih Bapa yang tidak terhingga pada kita sebagai anaknya. Disiplin dari Tuhan adalah jaminan bahwa Tuhan itu peduli, bahwa Tuhan itu terlibat dalam seluruh hidup kita, dan bahwa Tuhan itu memiliki suatu rencana yang lebih besar untuk kita daripada apa yang bisa kita bayangkan. Ketika kita berada di tengah-tengah suasana didikan Tuhan atau disiplin dari Tuhan, ingatlah bahwa tujuan akhirnya adalah kebaikan bagi kita, kekudusan bagi kita, dan keserupaan kita dengan Yesus Kristus. Mari kita merespon dengan kerendahan hati, dengan pertobatan, dan dengan ketaatan. Percayalah bahwa di balik setiap rasa sakit dan ketidaknyamanan ada tangan seorang Bapa yang penuh kasih yang sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mulia di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, merenungkan firman-Mu dalam renungan hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang peduli, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami menghadapi didikan atau ganjaran, seringkali kami cenderung bertanya, mengapa? Atau bahkan meragukan kasih Engkau. Namun firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau memperlakukan kami sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Kami mohon hikmat untuk dapat melihat setiap tantangan dan kesulitan bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai bukti kasih akan didikan ilahi-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bantulah kami untuk mengingat bahwa seperti seorang ayah mendidik anaknya, demikianlah Engkau membentuk karakter kami agar semakin menyerupai Kristus. Kuatkan hati kami untuk dapat bertahan dan belajar dari setiap proses itu, karena kami tahu itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tolonglah kami agar tidak pernah putus asa di tengah pencobaan yang terjadi, melainkan semakin bergantung pada kekuatan-Mu. Biarlah setiap didikan dari Engkau membawa kami semakin dekat kepada Engkau dan membuat kami semakin kudus. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang tidak terbatas dan kesabaran-Mu dalam membentuk kami. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami.
Di dalam nama Yesus Kristus ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita semua berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, setiap didikan Tuhan adalah anugerah. Itu adalah bukti bahwa kita sungguh anak-anak Tuhan yang sedang dibentuk dan diasah agar semakin mulia di hadapan Tuhan. Marilah kita terus berjalan dalam iman, percaya pada setiap rancangan Tuhan yang indah. Roh Kudus senantiasa menolongmu untuk dapat engkau berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.